Suara itu terdengar lagi, guys. Meski sudah pernah mendengar sebelumnya, Bimo tetap terkejut, guys. Refleks dia menoleh ke arah pintu, meskipun tahu betul bahwa pintu itu masih tertutup rapat. Suara sapu ijuk bergesekan dengan lantai, guys, menyapu debu dan kotoran yang menumpuk. Suara sapu ini mungkin terdengar biasa saja kalau siang hari, tapi berbeda ketika terdengar di tengah malam seperti sekarang ini, guys. Suaranya semakin jelas, seakan-akan semakin mendekat ke arah pintu gudang tempat Bimo mencoba untuk tidur, guys. Dengan perlahan-lahan Bimo bangkit dari posisi rebahannya. Kemudian dia duduk bersandar pada dinding gudang yang gelap gulita itu, guys. Dia sengaja tidak menyalakan lampu, hanya mengandalkan cahaya redup dari luar yang masuk lewat jendela kaca. Seperti sebelumnya, guys, pada awalnya hanya terdengar suara sapu ijuk yang bergesekan dengan lantai. Namun lama-kelamaan, guys, Bimo mulai mendengar suara langkah kaki. Langkah demi langkah terdengar seperti orang yang memakai sandal karet. Sehingga ketika menyentuh lantai semen, timbul suara yang khas, guys. Langkah itu sangat pelan. Bimo tentu saja merasa sangat tegang dan ketakutan, guys. Udara Bandung yang dingin menjadi semakin menusuk, menambah suasana menjadi sangat mencekam, guys. Dulu memang ada seorang ibu-ibu yang bekerja di sini, membersihkan area pabrik ini selama puluhan tahun, guys. Hingga akhirnya dia meninggal sekitar 10 tahun yang lalu. Teman-teman Bimo yang sering lembur sampai malam pernah bercerita bahwa almarhumah masih sering terlihat nyapu, ngepel dan membersihkan ruangan pabrik ini, guys. Serem sekali, guys. Cerita-cerita itu terus mengiang di benak Bimo. Terutama kisah yang pernah diceritakan Dadang, salah satu teman yang bekerja di sini juga. Dadang itu sudah lama bekerja di perusahaan ini, guys. Sedangkan Bimo baru sekitar 3 bulan saja. Menurut Dadang, sering terjadi penampakan di pabrik ini. Salah satunya adalah sosok ibu-ibu yang sedang nyapu, persis seperti yang dialami oleh Bimo saat ini, guys. Bimo pun terus menajamkan pendengarannya, mencoba menangkap suara yang semakin jelas terdengar itu, guys. Suara sapu ijuk dan langkah kaki itu semakin mendekat, guys. Detik-detik berikutnya, Bimo mendengar suara lain yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Suara yang sangat menyeramkan, guys. Suara seorang perempuan, namun terdengar seperti sedang bergumam tidak jelas, diiringi dengan suara tawa yang seperti tertahan, guys. Bimo pun seketika merinding ketakutan, guys. Dia terus memperhatikan pintu dan jendela. Bimo yakin sosok itu akan muncul dari arah kanan, melewati pintu terlebih dahulu sebelum terlihat di jendela, guys. Dan benar saja, dari celah kecil di bawah pintu, Bimo akhirnya melihat sesuatu. Seiring dengan suara-suara menakutkan yang terus terdengar dari celah pintu itu, guys, Bimo bisa melihat ada sesuatu yang bergerak pelan, guys. Langkah-langkah perlahan diiringi sapuan sapu ijuk yang sesekali terlihat dari celah kecil itu, guys. Sosok perempuan itu sekarang berada persis di depan pintu, guys. Suara gumaman semakin jelas terdengar, disertai tawa cekikikan yang membuat bulu kuduk Bimo berdiri semua, guys.
Ketakutannya semakin menjadi-jadi. Bimo tidak berani bergerak sedikit pun, guys. Di saat ketakutan Bimo semakin memuncak, guys, tiba-tiba suara langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu, guys. Suasana dingin yang sudah mencekam semakin terasa. Dalam keheningan itu, Bimo bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya, guys. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Ada suara ketukan di pintu, guys. Sosok ibu-ibu itu mengetuk pintu kamar gudang tempat Bimo tidur, guys. Keringat dingin Bimo mulai membasahi tubuh, guys. Dia semakin meringkuk dalam ketakutan. Bimo pun mulai berdoa dalam hati, guys, berharap pertolongan segera datang. Tiba-tiba suara ketukan itu berhenti, guys. Setelah itu suasana menjadi sangat sunyi. Tidak lama kemudian, guys, sosok ibu-ibu tersebut terlihat bergerak lagi. Dia melangkah perlahan menuju ke arah kiri, ke arah jendela kaca yang berada persis di sebelah pintu, guys. Jendela itu cukup besar dengan ukuran sekitar 2 kali 1 meter. Dari jendela kaca ini, guys, semua yang ada di luar gudang bisa terlihat dengan jelas tanpa ada yang menghalangi pandangan. Dengan gerakan yang perlahan itu, Bimo semakin yakin bahwa sebentar lagi sosok itu akan berjalan tepat di depan jendela, guys. Dan benar saja, tidak lama kemudian Bimo bisa melihat wujudnya dengan jelas, guys. Sosok itu adalah seorang perempuan tua dengan rambut panjang yang diikat rapi ke belakang membentuk sanggul. Dia mengenakan pakaian berwarna gelap, guys. Meski Bimo hanya bisa melihatnya dari pinggang ke atas, sosok itu jelas-jelas sedang berjalan, guys. Tangan kanannya memegang sapu lidi, sementara gumaman dan tawa perlahan terus terdengar mengiringi setiap langkahnya, guys. Bimo pun terpaku. Pandangannya tidak lepas dari sosok menyeramkan itu, guys. Waktu seolah berjalan dengan sangat lambat. Sosok itu terus berjalan di depan jendela, dan Bimo hanya bisa memandanginya dengan perasaan takut yang semakin membesar, guys. Hingga akhirnya sosok itu tidak terlihat lagi. Pandangan Bimo terhalang oleh dinding gudang, guys. Sosok itu telah menghilang dari pandangannya dan tidak lagi berada di depan jendela. Bimo masih terdiam, menunggu dalam keheningan dengan jantungnya yang berdebar kencang, guys. Berharap namun juga cemas. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya, guys. Tapi ternyata, guys, tidak ada apa-apa. Tidak ada suara lagi. Tidak ada pergerakan lagi, guys. Keberanian Bimo pun mulai muncul. Dengan hati-hati, dia perlahan bangkit dari posisinya, berjalan mendekat ke pintu gudang. Dengan pelan-pelan, guys, dia ngintip dari balik jendela kaca, mencoba memastikan apakah sosok ibu-ibu itu masih ada di luar. Ternyata, guys, sudah tidak ada apa-apa. Hanya ruangan mesin kosong yang terlihat di luar sana, guys. Merasa lega, Bimo segera membuka pintu tanpa ragu, guys. Tidak menoleh kanan kiri, dan tanpa berpikir panjang, dia langsung berlari keluar gudang. Dia berlari menuju pintu pabrik yang berada di ujung seberang, guys. Dia sama sekali tidak peduli dengan sekitarnya. Terus berlari di antara deretan mesin-mesin dan peralatan pabrik.
Tujuannya hanya satu, guys, yaitu pos satpam di gerbang depan. Sesampainya di pos satpam, guys, Bimo segera disambut oleh Pak Sugeng, satpam pabrik yang sedang berjaga. Bimo, ada apa? Tanya Pak Sugeng, sedikit terkejut, guys, melihat Bimo berlari tergesa-gesa. Sambil berusaha mengatur nafas yang tersengal-sengal, Bimo mulai menceritakan semua kejadian menyeramkan yang baru saja dia alami, guys. Jadi, guys, selepas lulus STM pada tahun 2001, Bimo memutuskan untuk langsung mencari kerja. Tidak ada biaya untuk melanjutkan kuliah, guys. Dia berpikir mungkin suatu saat dia bisa kuliah jika sudah cukup mengumpulkan uang dari hasil kerja kerasnya sendiri. Beruntunglah, guys, masa nganggurnya hanya berlangsung sekitar 6 bulan. Tidak lama setelah lulus, tetangga dekat rumahnya memberitahu bahwa ada perusahaan tekstil di Bandung yang sedang mencari karyawan sebagai operator mesin, guys. Kebetulan jurusan Bimo saat sekolah adalah teknik mesin. Jadi ini adalah kesempatan yang tidak dia sia-siakan, guys. Mungkin memang ini sudah jalannya, pikir Bimo. Tanpa mikir panjang lagi, guys, dia meninggalkan Garut untuk mencoba peruntungannya di Bandung, kota yang selalu dia dengar tentang peluang kerjanya, guys. Perusahaan tempat Bimo bekerja ini sudah berdiri sejak tahun 70-an. Ketika dia sampai di sana, guys, bangunan-bangunannya itu terlihat tua, menunjukkan jejak waktu yang panjang, guys. Tanpa melalui wawancara atau tes yang rumit, ditambah lagi dengan referensi baik dari tetangganya, Bimo akhirnya diterima kerja di situ, guys. Posisinya saat itu adalah membantu operator mesin yang sudah lebih dulu bekerja di sana. Posisi itu sebagai bagian dari pelatihan agar Bimo bisa belajar sebelum mengambil tanggung jawab penuh, guys. Kebetulan pula, pemilik perusahaan ini dikenal sebagai orang yang sangat baik hati. Para karyawan yang sudah lama bekerja di sana juga mengatakan hal yang sama, guys. Bimo, sebelum kamu dapat tempat tinggal yang tetap, kamu bisa tinggal di sini dulu, kata pemilik pabrik saat itu, guys. Dan itulah awal mula Bimo bekerja di sana. Alhamdulillah dapat rezeki nomplok, pikir Bimo saat itu, guys. Namun ada satu hal yang kurang ideal. Perusahaan tidak menyediakan mes atau tempat tinggal, guys. Jadi selama kurang lebih 6 bulan, gudang pabrik menjadi tempat tinggal sementara untuk Bimo. Gudang ini berada di salah satu gedung besar dalam pabrik itu, guys. Pabrik ini memang sangat luas, namun ada beberapa sudut yang terdiri dari ruangan-ruangan kecil seperti ruangan operator, ruang bahan baku, dan tentu saja gudang tempat Bimo tidur dan beristirahat, guys. Bimo harus rela berbagi tempat dengan berbagai peralatan mesin dan bahan baku, guys. Saat itu Bimo masih merasa tidak masalah, guys, karena dia pernah merasakan tinggal di tempat yang lebih tidak nyaman dari gudang ini, guys. Tapi ya itu, banyak cerita seram yang beredar tentang pabrik ini, terutama karena lokasinya yang berada di ujung kawasan, guys. Menurut cerita teman-temannya, pabrik ini sudah tua dan karenanya banyak kejadian serem yang dialami oleh para karyawan, guys. Mereka banyak yang ngaku sering melihat penampakan menyeramkan di sekitar pabrik, guys. Bimo tidak bisa menceritakan semuanya satu persatu karena memang ada begitu banyak versi cerita yang beredar.
Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang sosok ibu-ibu yang pernah lihat sendiri itu, guys. Konon, sosok ibu-ibu itu sering terlihat melakukan pekerjaan yang biasa dia lakukan semasa hidup. Sosok itu sudah cukup menyeramkan bagi Bimo. Dan ia tidak bisa membayangkan lagi, guys, bagaimana rasanya jika harus bertemu dengan makhluk-makhluk serem lainnya di pabrik itu. Makanya kamu harus berhati-hati kalau tidur di pabrik, Bimo. Kunci pintu, jangan keluar lagi. Diam saja di gudang sampai pagi, pesan Dadang suatu kali. Dia mewanti-wanti Bimo dengan serius, guys. Waktu pertama Bimo masuk, pabrik ini belum menerapkan sistem shift, guys. Jam kerja hanya dari pukul 8 pagi hingga 5 sore. Kecuali kalau sedang banyak pekerjaan, mereka harus lembur paling lambat sekitar jam 10 malam, guys. Setelah itu, semua karyawan pulang dan hanya tersisa tim security. Selama 6 bulan ini, Bimo sering mengalami atau melihat hal-hal aneh di pabrik, guys. Tapi dia masih bisa mengatasi rasa takutnya itu. Kebanyakan dia mengikuti saran Dadang untuk tidak keluar gudang saat malam tiba, guys. Pada awalnya, Bimo tidur di gudang hanya beralasan beberapa kardus yang dia susun bertumpuk untuk sekedar menghangatkan tubuhnya, guys. Tapi tidak lama kemudian, atasannya membawakan karpet tebal yang cukup lebar untuk menggantikan kardus-kardus itu, guys. Ditambah lagi dengan bantal dan selimut. Jadi tempat tidur sementara Bimo pun menjadi lebih nyaman, guys. Sudah menjadi kebiasaan Bimo untuk mematikan lampu gudang saat tidur, sehingga ruangan itu menjadi gelap, guys. Hanya lampu dari luar yang memberikan sedikit cahaya, cukup untuk membuat suasana tidak terlalu menakutkan. Bimo sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu, guys. Selama sekitar 6 bulan Bimo tinggal di sana, beberapa kali Bimo merasakan keanehan yang cenderung menyeramkan dari pabrik ini, guys. Namun, dia masih bisa melewatinya, entah dengan mengabaikannya atau menahan rasa takut hingga pagi tiba. Tapi, guys, ada satu kejadian yang sungguh sangat menyeramkan, guys. Sebuah peristiwa yang pada akhirnya membuat Bimo bertekad untuk segera mencari tempat tinggal yang lebih nyaman. Peristiwa itu terjadi pada suatu malam. Seperti biasa, guys, Bimo menghabiskan waktu di pos security hingga malam hari. Ketika rasa ngantuk sudah tidak tertahankan lagi, Bimo memutuskan untuk pergi ke gudang. Jarak antara pos security dengan pabrik tempat gudang berada sebenarnya tidak terlalu jauh, guys. Hanya sekitar 200 meter. Tapi, guys, tetap saja Bimo harus berjalan kaki menyusuri kawasan pabrik yang sepi. Dia melewati beberapa bangunan kantor sampai akhirnya tiba di pabrik bagian belakang. Tempat gudang itu berada, guys. Sekitar 10 malam, Bimo pulang ke gudang. Seperti yang sering dia alami, pada jam-jam seperti itu, kawasan pabrik sudah sangat sepi, guys. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Bimo berjalan kaki di bawah cahaya lampu yang sebagian besar sudah dimatikan. Hanya beberapa saja yang masih menyala, guys. Dan itu pun redup, guys. Walaupun suasana sunyi dan agak gelap, Bimo tidak merasa apa-apa. Dia hanya ingin cepat sampai ke gudang, guys. Singkat cerita, akhirnya Bimo tiba juga di pabrik belakang. Dia pun langsung masuk ke dalam. Dia merasa lega karena tidak terjadi apa-apa sepanjang perjalanan, guys. Bimo pun lalu berjalan melewati deretan mesin berukuran besar dan kecil menuju gudang tempat dia biasa beristirahat. Bangunan pabrik terasa gelap, guys.
hanya beberapa lampu kecil yang menyala. Sementara itu, udara dingin Bandung menyusup hingga ke dalam pabrik, guys. Bimo merasa kedinginan sehingga dia mempercepat langkahnya, guys, berharap segera bisa masuk ke dalam gudang. Sesampainya di gudang, Bimo langsung masuk dan mengunci pintu. Lalu dia menggelar karpet yang biasa dia gunakan sebagai alas tidur, guys. Dia pun lalu membaringkan tubuhnya di karpet itu. Setelah itu, semuanya menjadi samar, guys. Dan Bimo pun tertidur pulas. Namun, tidurnya tidak berlangsung lama, guys. Mata Bimo tiba-tiba terbangun akibat terpaan cahaya terang yang menyilaukan. Meski masih berada di atas karpet, lengkap dengan bantal dan selimut, dia merasa aneh, guys. Cahaya ini sangat terang. Bahkan saat matanya masih tertutup, dia bisa merasakan silonya, guys. Dari mana datangnya cahaya ini? Pikir Bimo yang saat itu matanya masih terpejam, guys. Bimo pun lalu perlahan membuka matanya, mencoba menahan cahaya yang menyilaukan pandangannya itu, guys. Tiba-tiba, dia mendapati sesuatu yang ganjil. Gudang yang tadinya gelap, kini terang benderang, guys, dengan semua lampu yang menyala di dalamnya. Siapa yang menyalakan lampu ya? Apakah aku tertidur sampai pagi? Pikir Bimo heran, guys. Tapi setelah melirik jam dinding, ternyata baru 1:30 malam. Yang artinya Bimo baru saja tidur sekitar 2 jam, guys. Dia pun lalu mengucek-ngucek matanya. Bimo lalu duduk dan mulai mengumpulkan kesadarannya, guys. Namun, pandangan berikutnya membuat dia terkejut, guys. Pintu gudang sudah terbuka lebar. Padahal, guys, sebelum tidur, Bimo yakin dia sudah menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat, guys. Loh, bagaimana kok bisa terbuka ya sekarang? Pikir Bimo, guys. Dari pintu yang terbuka itu, Bimo bisa melihat keluar. Pabrik yang dipenuhi mesin-mesin tekstil itu juga dalam keadaan terang, guys, dengan semua lampu yang menyala. Ada apa ini ya? Apakah ada pekerjaan mendadak? Pikir Bimo dengan kebingungan, guys. Di antara mesin-mesin yang nyala itu, Bimo melihat beberapa orang tampak berjalan mondar-mandir seperti karyawan yang sedang bekerja, guys. Dengan masih bingung, tiba-tiba seorang pria berseragam karyawan pabrik masuk ke dalam gudang, guys. Bimo pun lalu berdiri dan bertanya, "Pak, apakah ada produksi malam ini, Pak?" Namun pria itu tidak menjawab, guys. Dia hanya diam dan terus sibuk mengerjakan sesuatu yang tidak jelas di dalam gudang. Setelah beberapa saat memperhatikan pria itu, Bimo menyadari, guys, bahwa dia sama sekali tidak mengenal orang tersebut. Padahal Bimo cukup mengenal sebagian besar karyawan pabrik ini, guys. Siapa pria ini ya? Pikir Bimo penasaran, guys. Tidak lama kemudian, pria itu keluar dari gudang tanpa berkata apapun. Bimo yang semakin bingung memutuskan untuk mengikutinya, guys. Dia berjalan keluar gudang dan melihat pria tersebut menuju ke ruangan mesin. Bimo lalu berdiri di depan pintu pabrik, memperhatikan pemandangan di sekitarnya, guys. Pabrik itu terang benderang dengan semua lampu yang menyala. Beberapa orang terlihat sibuk bekerja di antara mesin-mesin, seolah-olah sedang dalam proses produksi, guys. Pemandangan itu terasa normal, seperti biasa saat pabrik sedang sibuk. Namun, guys, ada yang janggal. Saat Bimo berjalan kembali ke gudang,
sambil memandangi orang-orang di sekitarnya itu. Anehnya, guys, tidak satupun dari mereka yang memperhatikan Bimo. Seakan-akan Bimo tidak ada di sana, guys. Tiba-tiba, tepat di tengah-tengah pabrik, Bimo berhenti melangkah. Lalu dia menyadari sesuatu yang lebih menakutkan, guys. Dari wajah-wajah orang yang bekerja itu, tidak ada satupun yang Bimo kenal. Semuanya terlihat asing, guys. Meskipun mereka menggunakan seragam karyawan pabrik. Siapa mereka ini ya? Apakah orang-orang baru? Pikir Bimo dengan bingung, guys. Namun, guys, sesuatu yang lebih menyeramkan mulai terjadi. Tiba-tiba, perlahan-lahan tubuh orang-orang itu mulai menghitam, guys. Bukan hitam biasa, guys, melainkan hitam legam seperti hangus terbakar, guys. Tubuh mereka berubah dengan asap tipis yang keluar dari tubuh-tubuh mereka itu, guys. Meskipun begitu, mereka masih terus bergerak, seolah tetap bekerja di antara mesin-mesin itu, guys. Bulu kuduk Bimo langsung merinding semua. Dia merasa ketakutan saat menyadari bahwa orang-orang itu bukanlah manusia, guys. Dalam kepanikannya, tiba-tiba lampu pabrik yang terang benderang mendadak mati, guys. Pabrik kembali gelap gulita seperti semula. Namun, guys, sosok-sosok seram itu masih terlihat. Mereka terus bergerak meski dalam kegelapan. Beberapa detik kemudian, guys, mereka pun berhenti bergerak. Sosok-sosok itu berdiri diam, lalu perlahan membalikkan tubuh mereka, guys. Mereka semuanya menghadap ke arah Bimo, guys. Mereka seperti sedang memperhatikan Bimo, guys. Bimo pun semakin panik. Dalam kegelapan itu, dia melihat sesuatu yang lebih menyeramkan, guys. Ada satu sosok menyeramkan yang perlahan melangkah mendekat dari kejauhan, guys. Tubuh sosok itu, guys, tampak tidak memiliki kepala, guys. Namun, dia tetap bergerak mendekat. Tubuh Bimo pun menjadi kaku, guys. Tubuhnya sama sekali tidak bisa bergerak. Bimo hanya bisa berdoa lirih di dalam hatinya. Dia berharap mendapatkan keselamatan, guys. Alhamdulillah, beberapa detik berikutnya, Bimo bisa menggerakkan kakinya. Tanpa mikir panjang, guys, dia langsung berdiri menuju pintu keluar, tanpa noleh sedikit pun ke arah belakang. Lagi-lagi, pos satpam di depan pabrik menjadi tujuannya, guys. Peristiwa yang sangat mengerikan malam itu membuat Bimo memutuskan untuk segera mencari tempat kos dan meninggalkan gudang pabrik angker itu, guys.